Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tegakkan hukuman atas orang ini. Apa yang terjadi? Karena anak ini, pemuda ini telah membunuh ayah kami. Lalu pemuda itu terdiam saja, terkulai lesu. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, betulkah anak muda apa yang disampaikan oleh dua pemuda ini? Anak muda itu mengatakan, betul wahai Sayyidina Umar bin Khattab, namun izinkan saya bercerita apa yang sesungguhnya terjadi. Saya mewakili kaum saya dari sebuah negeri yang jauh, membawa sebuah amanah. Saya bersama dengan satu ekor kuda saya untuk membawa perjalanan saya menuju dan menembus negeri yang sangat jauh. Lalu saya beristirahat di sebuah pohon. Kuda saya ikat dan saya tertidur. Ternyata kuda saya lepas dari ikatannya. Kuda itu masuk ke dalam sebuah kebun dan menghancurkan kebun itu. Ternyata kebun itu adalah kebun milik dari bapak dua anak ini. Bapak tua itu kemudian marah. Dan setelah itu apa yang terjadi? Bapak tua itu membunuh kuda saya. Tentu saja saya menjadi sangat marah karena ini satu-satunya kendaraan saya. Maka karena khilaf, tidak sadar saya pun akhirnya membunuh bapak tua tersebut. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan kisah tersebut, kemudian dua yang tadi mengapitkan mengatakan, tegakkan hukuman dan keadilan untuk orang ini yang telah membunuh ayah kami berdua. Kemudian apa yang terjadi teman-teman sekalian? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, apa pendapatmu mengenai hal ini? Lalu pemuda itu mengatakan, kalau engkau ingin menegakkan hukuman atasku, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, memang aku salah. Tapi izinkan aku pergi dulu 3 hari untuk menunaikan tugas dari kaumku, membawa sebuah amanah ke sebuah negeri, agar aku menyelesaikan tugasku dulu. Setelah itu aku berjanji aku akan kembali lagi kemari dan akan melaksanakan hukumanku. Lalu dua pemuda tadi mengatakan, Mas, mustahil, tidak mungkin ya Umar bin Khattab. Kalau dia engkau biarkan pergi, pasti dia akan lari, tidak mungkin kembali lagi kemari. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, siapakah yang menjadi penjaminmu kalau kau pergi? Siapa yang akan menjadi penjaminmu? Maka pemuda itu mengatakan, Allah, aku ini sendiri, tidak punya siapa-siapa. Kaumku jauh sekali, Allah lah penjaminku. Dua pemuda anak tadi mengatakan, mustahil, tidak mungkin dia pasti berbohong. Tiba-tiba di antara para sahabat yang kemudian berdatangan, tiba-tiba Salman Al-Farisi menunjuk tangannya dan mengatakan, akulah yang akan menjadi penjaminnya untuk sang pemuda ini. Para sahabat berkata, apa yang terjadi padamu wahai Salman? Engkau tahu apa maknanya kalau engkau menjadi penjamin baginya? Artinya kalau dia pergi dan tidak kembali, kau yang akan mendapatkan hukumannya. Kemudian Salman Al-Farisi berkata, akulah yang tetap akan menjadi penjaminnya. Maka singkatnya teman-teman sekalian, si pemuda yang tadi ini, yang lesu tadi ya, yang telah membunuh ayah dua anak muda tadi, akhirnya pergi. Hari pertama, kedua, sampai hari ketiga mulailah ditunggu kehadiran anak muda ini. Tak kunjung datang. Semua orang gelisah dan menangkap Salman. Jangan-jangan dia memang pergi, orang ini tidak kembali lagi. Salman, lihatlah apa yang kau lakukan, mencelakakan dirimu sendiri. Semua orang mulai bertanya-tanya, kemana orang ini? Kenapa dia tidak kembali? Sampai akhirnya matahari sudah mulai meredup. Dari kejauhan terlihat ada orang yang berjalan lemah terjatuh. Berjalan lemah terjatuh sampai berusaha menegakkan badannya di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Dialah pemuda itu. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, apa yang terjadi sesungguhnya kepadamu? Dia mengatakan, aku memacu kudaku dengan sangat cepat sehingga dia kelelahan, kemudian tidak bisa lagi bergerak, sehingga aku terus berlari agar aku bisa memenuhi janjiku untuk berhadapan denganmu pada hari ini sesuai dengan janjiku. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kenapa kau harus datang kemari padahal engkau bisa pergi? Apa katanya? Aku ini seorang muslim. Muslim itu dipegang ucapannya. Aku telah berjanji bahwa aku datang ke tempat ini, maka aku datang ke tempat ini. Aku seorang muslim yang memegang janjiku kepadamu dan kepada yang lainnya. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Semua orang bertakbir, Allahu Akbar. Betapa indahnya Islam yang ketika berjanji ditepati. Lalu kemudian orang-orang bertanya kepada Salman, Salman, kenapa engkau mau menjadi penjamin bagi orang ini? Kemudian Salman berkata, aku ini seorang muslim yang peduli kepada saudaranya. Jangan lagi ada orang di luar sana yang mengatakan orang muslim tidak peduli dengan saudaranya yang lainnya. Aku ingin memberitahu dan ingin membuktikan bahwa muslim, sesama muslim adalah bersaudara. Kita peduli dengan nasib saudara kita dan kita berusaha untuk memberi kepercayaan kepada saudara kita. Maka semua orang bertakbir, Allahu Akbar, akhlak muslim, peduli dengan saudara lainnya. Kemudian dua anak tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kami maafkan kesalahan dari anak ini. Kenapa? Kami adalah seorang muslim dan dalam agama ini kami diajarkan untuk saling memaafkan satu sama lain.
Melihat akhlak yang sangat luar biasa, kami tahu dia adalah orang yang baik, maka kami maafkan. Dan semua orang bertakbir Allahu Akbar. Indahnya Islam, teman-teman sekalian. Indahnya Islam, betul? Agama ini sangat indah, Masya Allah. Rahmatan lil alamin. Agama kita ini, bersyukurlah kepada Allah. Allah takdirkan kita merasakan nikmat iman, nikmat Islam yang mungkin di luar sana belum merasakan nikmat itu, teman-teman sekalian. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa betul dalam bertutur kata. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menepati janji, senantiasa peduli kepada sesama, senantiasa murah atau mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Indahnya agama ini, teman-teman sekalian. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Yang namanya bersaudara pasti akan ada tolong menolong, pasti akan sangat sayang satu sama lain. Ibarat kata Rasulullah, kalau satu tubuh ada bagian tubuh yang sakit, pasti kita juga ikut merasakan sakit. Itu harusnya akhlak dari kita semua. Kenapa Rasulullah SAW berhasil membangun negeri Islam di kota Madinah? Tidak hanya karena kekuatan iman tauhid yang kokoh, kemudian dalam bidang militer yang juga kokoh, tapi juga adalah ukhuwah Islamiyah. Ibarat teman-teman semua, kalau kita satu lidi mudah untuk dipatahkan, tapi kalau kita lidi yang bergabung bersama-sama menjadi satu lidi, kita bisa membersihkan berbagai macam kotoran-kotoran dengan kekuatan kita dan kita kuat, tidak bisa dipatahkan. Islam rahmatan lil alamin. Kita ini adalah Islam yang penuh dengan kasih sayang, kesantunan, kebaikan untuk banyak orang. Kehadiran kita di muka bumi nggak main-main, teman-teman sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak manusia lain pada kebaikan, mencegah manusia lain pada kemungkaran. Itu indahnya agama kita. Jadi setiap orang, bukan hanya ustaz-ustazah yang berdiri di depan podium, tidak. Semua kita, apapun profesinya, punya tugas mengajak orang lain kepada Allah, mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Bisa asalkan kita berjamaah, bisa asalkan kita bersama-sama. Coba kita baca surah Al-Asr, boleh kita sama-sama baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa artinya? Kita renungkan ayat ini. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Apa maksudnya? Coba kalau kita analogikan, mohon izin kalau pernah mendengar ini saya ceritakan kembali. Yang disebut sebagai beriman adalah, bayangkan kalau kita berada dalam lautan yang sangat dalam dan kita tenggelam dan kita pingsan, teman-teman sekalian. Apa yang pertama kali harus kita lakukan? Menyelamatkan diri kita sendiri terlebih dahulu, betul? Cara menyelamatkan diri pada saat kita tenggelam dan pingsan bagaimana caranya? Sadar dulu. Atau dalam ayat ini beriman dulu, sadar dulu, bangun, tenggelam nih, udah bahaya, udah mau tenggelam. Setelah sadar apa? Beramal soleh, beriman, beramal soleh, dari surah Al-Asr tadi. Beramal soleh, berbuat baik apa? Kita harus berenang ke atas biar kita selamat. Jangan biarkan diri kita sadar terus terlena, betul nggak? Sadar, beramal baik. Dengan apa? Dengan kita berenang ke atas, saya tenggelam nih. Udah sadar, saya harus berenang ke atas supaya saya selamat. Tapi ternyata kita nggak sendiri. Di bawah kita banyak orang-orang yang tenggelam dan pingsan. Mau kita selamat sendiri kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya di bawah pingsan. Wa tawassaw bil haqq. Saling menasihati dalam kebenaran. Nggak bisa kita, nggak mungkin kita sendirian ke atas saat kita lihat saudara-saudara kita semuanya tenggelam dan pingsan. Apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman turun lagi ke bawah, bangun, betul nggak? Bangun, jangan pingsan terlalu lama, nanti kalian tenggelam dan kalian akan binasa. Bangun, kita bangunkan semuanya itu. Setelah mereka bangun, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setelah mereka bangun, setelah itu kita berenang bareng-bareng nih, berjamaah nih, kuat nih bareng-bareng, penuh semangat. Tapi ada salah satu di antara kita yang mengatakan, nggak mau, saya capek. Jalan menuju ke atas itu capek. Saya nggak kuat, nggak bisa. Apa?
saling menasihati dalam kesabaran. Bisa saudaraku, tepuk deh. Bisa saudaraku. Selama kita bareng-bareng, kita sama-sama, kita bisa. Kita saling mengingatkan akan kebenaran, akan kesabaran. Kita bisa sama-sama. Ayo, saya tarik kamu, kita gandeng sama-sama menuju ke atas. Itulah sesungguhnya yang terjadi dalam agama ini, teman-teman sekalian. Kita gak bisa masuk surga sendirian, gak bisa. Kita diciptakan di muka bumi ini bukan hanya untuk sholat sendirian, tidak. Makanya kita ini ada hablum minallah, hablum minannas. Makanya Rasulullah ingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya kalau kita sholat, kita takbir ending terakhir dari sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah, ibadah hablum minallah, ibadah hablum minannas. Artinya teman-teman sekalian, ukhuwah Islamiyah itu harus ada dalam diri orang beriman. Dia nggak bisa baik sendiri, dia harus ajak temannya untuk baik bersama-sama, supaya kita kuat, supaya kita bisa menebar kebaikan dengan lebih banyak, insya Allah. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, saya ingin menceritakan kisah yang berikutnya mengenai kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Bagaimana ukhuwah Islamiyah yang terbina sehingga mereka kuat. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Dan sulit sekali dakwah di kota Mekah pada saat itu. Banyak sahabat-sahabat Nabi dari golongan orang-orang yang lemah itu disiksa sedemikian rupa, seperti Bilal bin Rabah atau Sumayyah yang menjadi syuhada pertama, yang ditombak itu sampai menembus dan kemudian beliau wafat syahid fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah di kota Mekah sangat sulit, orang-orang belum menerima. Pada saat itu Rasulullah SAW mengirimkan seorang anak muda yang saleh, yang tampan, yang luar biasa, namanya adalah Mus'ab bin Umair. Yang kemudian dikirim ke kota Madinah untuk dakwah di kota Madinah, dan lewat Mus'ab banyak orang-orang Madinah yang kemudian terkesan dengan Islam, dengan akhlaknya Mus'ab, dengan ilmunya Mus'ab bin Umair. Lihatlah Islam ini kalau kita dengan akhlak, teman-teman sekarang banyak orang tertarik dengan agama ini, dengan akhlak. Betul nggak? Nggak perlu kita ngomong berjuta-juta kali. Andaikan akhlak kita baik saja, karena Rasulullah mengajarkan akhlak, makanya banyak orang terkesan dengan Islam rahmatan lil alamin ini. Akhlak yang baik, yang penyantun, yang pemaaf, yang menahan amarah, itu akhlak Rasulullah SAW. Singkatnya adalah pada saat itu banyak orang-orang yang kering atau kita kenal dengan nama Madinah akhirnya memeluk agama Allah SWT. Tibalah saatnya setelah 13 kenabian Rasulullah berhijrah, dan teman-teman lainnya pun juga berbondong-bondong berhijrah setelah sebelumnya berhijrah juga, ya. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Muhajirin itu apa, teman-teman sekalian? Orang-orang Mekah yang pindah atau berhijrah ke Madinah. Orang-orang Ansor, orang-orang penolong ini adalah orang-orang yang dari orang-orang Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Kenapa orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah ini harus ditolong? Mereka pergi dari kampung halaman mereka, tidak bawa harta. Mungkin saudaranya sudah meninggal dunia atau dipisahkan dari saudaranya, gak bawa apa-apa. Maka Rasul mempersaudarakan kaum Muhajirin ini dengan kaum Ansor, teman-teman sekalian. Ya, coba teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kalau bercerai-berai mudah untuk dihancurkan. Jangan bercerai-berai. Saudaramu itu apapun itu latar belakangnya, apapun sukunya, apapun kelompoknya, selama dia menyembah Allah dan Rasulnya, dia percaya kepada Al-Quran, kita sama-sama berjuang mendapatkan cinta Allah. Jangan bercerai-berai untuk urusan-urusan yang sepele. Benar nggak teman-teman sekalian? Jangan. Kata Allah apa? Dalam surah Ali Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, jangan pernah bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu mungkin bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu padanya. Ini juga ketika Rasulullah mempersaudarakan atau mengakurkan antara suku Khazraj dan suku Bani Aus yang ada di kota Madinah. Dua kelompok itu juga pada saat itu bermusuhan, tapi karena ada cahaya Islam, Rasulullah mempersatukan. Jadi Rasulullah mempersatukan, teman-teman sekalian. Siapa contoh-contohnya? Dari kaum Muhajirin, dari orang Mekah dipersaudarakan dengan siapa-siapa saja, orang-orang Ansor. Beberapa namanya adalah
Ya, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari kota Mekah dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Mekah dipersaudarakan dengan orang Madinah namanya Utban bin Malik. Abdurrahman bin Auf ini juga terkenal dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Tahu kisah Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya luar biasa di kota Mekah. Ketika berhijrah seluruh hartanya habis, nol. Sampai di kota Madinah, di kota Yathrib dipersaudarakan dengan namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini kemudian mengatakan, "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya banyak kebun, setengahnya untukmu ambil. Ambil saja hartaku ini semuanya untukmu wahai saudaraku." Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? "Tunjukilah saja kepada saya di mana jalan menuju ke pasar." Kemudian akhirnya Abdurrahman bin Auf berjuang di pasar dan akhirnya menjadi orang yang kaya raya lagi dan hartanya dipersedekahkan untuk umat Islam. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian bahwa di dalam contoh yang teladan ini umat Islam adalah umat yang menolong teman-teman lainnya. Di satu sisi mereka juga orang yang tidak mau menjadi orang yang meminta-minta. Dia punya harga diri, ya. Seperti Abdurrahman bin Auf. Tunjukilah saja di mana jalan menuju ke pasar. Di satu sisi kita adalah orang yang menolong. Ini harta saya wahai saudaraku, sebagian untukmu ambil untuk kehidupanmu. Di satu sisi, insya Allah saya bisa berjuang. Saya bisa berjuang insya Allah. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah salah satu kisah bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan, membuat ukhuwah Islamnya itu semakin kuat. Dan di kota Madinah pada saat itu pertama kali hijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya singgah di Kuba. Ke kota Madinah Rasulullah SAW membuat piagam Madinah. Karena yang tinggal di Madinah itu tidak hanya orang-orang Islam, tapi ada agama-agama yang lain. Dan Rasulullah SAW mempersatukan dalam kota Madinah tersebut. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk toleransi. Kita berteman dengan saudara kita yang berbeda agama. Di Indonesia ini agama tidak hanya Islam, walaupun Islam adalah mayoritas. Ada teman-teman kita yang Kristen, ada teman-teman kita yang Buddha, ada teman-teman kita yang Hindu dan sebagainya. Begitu pula di kota Madinah, ada Yahudi, ada Nasrani dan sebagainya. Dan itu dipersatukan oleh Rasulullah SAW. Lakum dinukum waliyadin, urusan ibadah kita masing-masing. Kita sesama Islam, saudara, betul ukhuwah Islamiyah. Tetapi sesama teman-teman lain kita juga saudara, sebangsa, setanah air. Betul nggak teman-teman sekalian? Urusan ibadah kita masing-masing. Tapi kita semuanya adalah rakyat Indonesia. Atau kita di Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, betul. Tapi urusan ibadah, prinsip kita masing-masing. Dan kita kokoh dengan tauhid kita sebagai seorang muslim. Tapi urusan persaudaraan, Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini punya karakter yang qaulus salama. Kalau dia hadir di berbagai macam tempat, ucapan yang keluar adalah ucapan yang baik-baik. Betul ya, Bu? Bukan permusuhan, bukan kedengkian, bukan kebencian. Yang kita inginkan orang lihat wajah Islam pada diri kita, Islam yang santun, Islam yang baik, Islam yang tutur katanya lembut, Islam yang penuh dengan kedamaian, Islam yang penuh dengan keselamatan. Makanya ciri hamba Allah yang salih dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Teman-teman nanti baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang salih itu, hamba Allah ini, dia adalah pribadi-pribadi yang tawadhu', rendah hati dia. Kepada semua orang dia sopan santun, tawadhu'. Dan kalau ada orang-orang yang ganggu-ganggu dia, qaulus salam. Dia tidak balas dengan perkataan yang serupa, tapi qaulus salam. Dia ucapkan perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan yang penuh dengan keselamatan. Itulah akhlak seorang muslim. Setuju, Bu? Ya. Jadi biarkan orang lain lihat indahnya Islam lewat diri kita, lewat cara berpakaian kita, lewat tutur kita, lewat perbuatan kita, insyaallah. Begitu ya teman-teman sekalian. Berikutnya, apa sih keutamaan dari orang-orang yang menjaga ukhuwah Islam ya, persaudaraan sesama muslim? Apa keutamaannya? Pertama, orang-orang yang senantiasa menjaga ukhuwah Islam ya, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia pikirkan banyak orang. Sudah bukan saatnya barangkali kita mikirin diri kita sendiri ya, Bu. Dan kita bisa bermanfaat untuk banyak orang dengan banyak hal. Nggak mesti dengan harta. Kalau berharta, berikan sebagian harta. Kalau punya ilmu, berikan sebagian ilmu itu. Atau ilmu yang engkau punya. Kalau punya tenaga, berikan tenaga di jalan Allah. Ini kan banyak volunteer. Biasanya kalau kajian-kajian banyak volunteer. Biasanya ini volunteer saya apresiasi luar biasa. Ini bapak yang pegang kamera, sama. Saya ceramah, bapak yang pegang kamera, sama itu. Pahalanya sama. Ini
teman-teman yang mungkin tadi hidupin lampu atau apa, sama itu. Sama. Saya menyumbang apa yang saya tahu, teman-teman menyumbang tenaga, ibu-ibu menyumbang harta, sama. Apa yang kita lakukan untuk agama ini? Itu pertanyaannya teman-teman sekalian. Artinya kita nggak cuma peduli pada diri kita sendiri, kita ingin kita bersama-sama. Islam yang semakin kuat ini dengan berjamaah ini insya Allah. Baik, apa keutamaan ukhuwah Islamiyah? Pertama, merasakan buah dari lezatnya iman. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari? Ada 3 golongan yang dapat merasakan manisnya iman. Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai dirinya sendiri. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Susah ya kadang-kadang ya. Contohnya apa contoh? Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding mencintai dirinya sendiri. Dia akan merasakan kelezatan iman. Contoh kalau di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam diminta sama Allah, nih udah punya, ini kan puluhan tahun gak punya anak. Tiba-tiba Allah kasih anak. Sudah dikasih anak, Allah suruh pisah. Anaknya letakkan di kota Mekah. Itu kan cinta kepada Allah itu. Kalau cinta kepada anaknya, pasti anaknya gak mau pergi jauh daripada dirinya. Betul gak teman-teman sekalian? Setelah anaknya jauh di kota Mekah, Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar di kota Mekah. Setelah anak itu kembali besar, sudah semakin besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sembelih anak itu. Disembelih itu kalau terjadi pada kita kira-kira gimana? Nggak tahu ini. Nabi Ibrahim alaihissalam As-Saffat 100 sampai 111, teman-teman nanti baca di situ. Bertanya kepada anaknya, semalam aku bermimpi tentang kamu, wahai anakku, apa pendapatmu wahai Ismail? Ismail mengatakan, lakukan saja ayah, semoga aku termasuk orang-orang yang sabar. Anaknya mencintai Allah lebih dari ayahnya. Ayahnya mencintai Allah lebih dari dia mencintai anaknya. Kalau dia mencintai anaknya nggak mau, itu disembelih. Kalau beliau itu mencintai Nabi Ismail alaihissalam, betul teman-teman sekalian? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau digelari Khalilullah, kekasihnya Allah. Saking luar biasanya pengorbanannya, sampai Allah akhirnya ganti sembelihan itu dengan yang lain, hanya karena Allah ingin lihat kamu tuh lebih cinta siapa sebenarnya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, beberapa waktu yang lalu saya hadir di sebuah takziah ya, ada seorang anak meninggal dunia karena sebuah kelainan langka. Ini teman anak saya. Anak saya punya kelainan langka juga, Bu. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Namanya Sulaiman, yang akhirnya saya kenalan dengan banyak ibu-ibu hebat di luar sana. Kemudian saya datang di rumah duka ya, untuk takziah. Ibu itu mengatakan Allah lebih sayang anak saya. Memang Allah ingin saya berjuang. Memang sangat cepat rasanya ya. 13 tahun itu sangat cepat. Tapi ya, Allah sayang sama anak saya. Ya, ikhlas beliau itu, ikhlas. Kesedihan seorang ibu apa? Kalau anaknya kenapa-napa ya Bu, apalagi anaknya yang nggak ada, itu kan kesedihan terbesar bagi seorang ibu. Beliau ikhlas, alhamdulillah. Beliau tahu bahwa Allah menyayangi anaknya dan beliau menyayangi Allah. Dia ridha, beliau ridha dengan ketentuan Allah yang mengambil anaknya di usia 13 tahun. Ini juga sekalian tambahan untuk para ibu, nasihat buat saya. Anak-anak yang Allah panggil di usia kecilnya itu, ibu yang sabar, ibu yang salihah. Anak-anak itu di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang bermain-main di taman syurga. Beliau lupa apa yang kemarin beliau rasakan ketika di dunia. Anak-anak kecil itu lupa. Sedang bermain-main, bergembira, berlari-lari bersama dengan di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika saatnya tiba, sudah akhir semua ini, anak-anak itu nanti akan datang kepada para malaikat yang menjaga pintu-pintu syurga dan mencari ibunya, mencari ayahnya. Kenapa ibu saya kok nggak ada di syurga? Masukkan ibu saya ke syurga. Dan kemudian akhirnya kita bisa masuk syurga dengan tabungan kita itu, dengan anak-anak kita itu. Jadi itulah yang dipahami oleh ibu-ibu yang tadi ya, salah satunya ibu yang anaknya wafat tadi. Beliau tahu bahwa beliau sedih, sangat sayang sama anaknya, tapi beliau tahu saya menyayangi Allah, saya mencintai Allah, terserah Engkau ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya darimu dan akan kembali kepadamu, suka-suka Engkau ya Allah. Jadi suka-suka Allah. Allah mengasihi kita apa? Betul nggak teman-teman sekalian? Suka-suka Allah, tapi kita bisa insya Allah melewati tahap demi tahap. Lagi-lagi, asalkan kita nggak sendirian. Yang namanya sendirian pasti mudah untuk dihancurkan. Kalau kita berjamaah ukhuwah Islamiyah, kalau kita sedih atau kita sakit lah, ibu-ibu sendirian, siapa yang menguatkan? Tapi kalau ada teman-teman kita yang menguatkan atau ada saudara kita yang menguatkan, kita bisa kembali kuat. Seperti itu analoginya. Ya, jadi kembali lagi tadi
Ya, kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang dapat merasakan manisnya iman. Pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai dirinya sendiri. Contohnya tadi Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mencintai Allah lebih dari mencintai Ismail alaihissalam. Kedua, mencintai seseorang karena Allah. Saya ini secara personal nggak kenal sama ibu-ibu semua. Secara personal, betul Bu? Ibu-ibu juga nggak kenal secara personal, mungkin hanya di sosmed atau di TV. Secara personal nggak kenal. Tapi saya yakin ibu-ibu sayang sama saya. Kalau nggak sayang nggak mungkin mau datang kemari, betul nggak Bu? Dan saya sayang sama ibu-ibu. Kalau nggak sayang nggak mungkin jauh-jauh dari Jakarta mau datang ke Medan ini untuk ketemu sama ibu-ibu semua. Apa yang menyatukan hati-hati kita? Kenapa kita bisa saling menyayangi padahal secara personal mungkin kita nggak saling tiap hari berkomunikasi? Mungkin apa? Kecintaan kepada Rabb yang sama. Itu yang mengikat hati-hati kita, teman-teman sekalian. Keimanan kepada Allah lah yang mengikat hati-hati kita. Teman-teman kalau pergi misalnya Allah izinkan keluar negeri, tiba-tiba ada orang bilang Assalamualaikum. Nggak tahu orang dari negara mana tiba-tiba, atau umroh lah. Umroh kan ketemu tuh ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita jawab Waalaikumsalam. Nggak kenal kita sama orang itu, tapi kita rasa sayang sama dia. Apa itu namanya? Rasa kasih sayang sesama muslim. Kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi sederhana. 2012 saya pernah pergi umroh. Banyak ribuan manusia di situ kan teman-teman sekalian. Tiba-tiba ada orang Turki, seorang ibu yang sudah agak berumur dan terlihat sangat lelah. Anaknya masih umur 8 tahun kalau saya nggak salah, perempuan. Namanya Aisyah, saya ingat sekali. 8 apa 9 tahun. Ibu itu mengatakan dengan bahasa yang seadanya karena bahasa Inggrisnya juga nggak bisa. Tolong bawa anak ini tawaf. Mintanya ke saya karena saya mau tawaf. Pertanyaannya, kok ibu itu bisa percaya sama saya di antara ribuan orang? Dan pertanyaannya, kenapa juga saya percaya sama ibu itu? Saya pegang anak itu dan kita tawaf bersama-sama. Kemudian saya kembalikan lagi anak itu. Itu kan artinya kasih sayang sesama muslim, betul nggak teman-teman sekalian? Kita saling memegang kepercayaan satu sama lain, amanah satu sama lain. Itu akhlak Islam. Amanah, ketika berjanji dia tepati, ketika bicara dia tidak dusta, ketika diberi kepercayaan dia amanah tidak khianat. Itu kan akhlak seorang muslim sesungguhnya teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi tadi yang kedua apa? Kalau mau merasakan manisnya iman, golongan yang mendapatkan nikmatnya iman, nikmatnya Islam adalah mencintai seseorang karena Allah. Teman-teman punya majelis ta'lim, mencintai teman-temannya karena Allah, bukan mencintai dia karena hartanya. Nanti kalau dia udah gak berharta, gak mau dong berteman lagi. Bukan mendekati dia karena jabatannya. Nanti kalau jabatannya udah turun, gak mau kita berteman lagi. Bukan, kita berteman kepada orang itu karena dia memiliki kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman punya kelompok teman-teman yang salih, yang salihah, itu dekati. Dia memberikan pertolongan kita di hari akhir nanti teman-teman sekalian. Makanya nanti kalau terjadi apa-apa, nanti kalau ibu-ibu semua kembali kepada Allah, gak menemukan saya, kita sama-sama saling bersaksi bahwa kita pernah berada di tempat ini teman-teman sekalian. Kita pernah mengkaji ayat-ayat Allah dan pernah mengingat Allah di masjid ini. Itu sebabnya bahagia sekali kalau safari dakwah itu bertemu dengan saudara-saudara lainnya yang kelak insya Allah mudah-mudahan bisa bersaksi di hadapan Allah. Kita pernah ada di tempat ini bersama-sama untuk mengingat ayat-ayat Allah. Jadi kita cintai teman-teman kita ini karena Allah, bukan karena embel-embelnya yang di belakang. Karena nggak abadi. Kalau cinta dia karena hartanya, kalau dia sudah miskin, kita nggak mau lagi dekat-dekat dengan dia, betul Bu? Kalau kita cinta dia cuma karena hal-hal tertentu, nanti kalau dia udah nggak begitu, kita nggak mau dekat-dekat dia. Tapi kalau cintanya karena Allah, maka itu abadi. Dan orang-orang salih itu terpancar kok. Orang baik nggak perlu menceritakan dirinya baik, orang saleh nggak perlu menceritakan dirinya saleh, betul? Langit nggak pernah menceritakan dirinya tinggi, betul nggak teman-teman sekalian? Tapi kesalehan seseorang itu terpancar, ketulusan hati seseorang itu terpancar, betul nggak? Ibu-ibu ketemu sama siapa? Gurunya kah atau teman-teman saleh? Mungkin beliau sangat sederhana sekali dalam pandangan manusia, tapi dia salihah luar biasa. Kita berteman dengan dia, kita rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguh-sungguhnya teman, dekati teman-teman yang seperti itu. Yang tulus ikhlas, yang gak punya yang macam-macam keinginan dunia, kecuali sama-sama saling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul katakan tadi dalam hadis riwayat Bukhari, yang akan mendapatkan manisnya iman kalau dia mencintai saudaranya karena Allah, tulus hati, bersih hati, ikhlas mencintai saudaranya karena Allah. Yang ketiga,
Ya, apa yang membuat dia merasakan manisnya iman? Dia benci kembali kepada masa jahiliyah, kekafiran atau masa yang buruk, sebagaimana dia benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Artinya, ketika dia sudah mulai berubah, mau berhijrah menjadi lebih baik, dia nggak suka kalau dia kembali lagi kepada kehidupannya yang dulu yang mungkin penuh dalam kesalahan demi kesalahan, karena ketidaktahuannya mungkin, atau karena belum dekatnya kepada Allah. Dia nggak suka. Dia nggak suka masa lalu dia itu, dia tahu bahwa enggak ya Allah, saya nggak mau balik lagi ke masa lalu saya yang penuh dengan aniaya itu, yang kebodohan itu akibat dosa-dosa saya itu. Nggak mau ya Allah balik ke situ. Setelah Kau berikan petunjuk kepada saya. Makanya ada doanya supaya kita istiqamah. Apa teman-teman sekalian? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan ya Allah kembalikan aku yang kemarin itu ya Allah, yang buat dosanya banyak ya Allah. Setelah Kau berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Jadi Kau akan mendapatkan kemanisan iman kalau Kau istiqamah, tidak kembali kepada masa lalu yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan ketidaktahuan itu. Kedua, keutamaan ukhuwah Islamiyah yang pertama merasakan buah dari lezatnya iman. Yang kedua, keutamaan ukhuwah Islamiyah adalah engkau akan berada dalam naungan cinta Allah di akhirat. Kita berada dalam naungan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, di mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, karena Allah, maka hari ini Allah akan menaungi mereka dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali selain naunganku. Atau juga ada 7 golongan orang yang akan dinaungi di padang mahsyar. Setelah kita wafat, nanti ada hari berbangkit di padang mahsyar. Apa itu di padang mahsyar? Apa yang terjadi? Kita ini dalam keadaan tidak berpakaian, matahari diletakkan di atas kepala kita, kita ditenggelamkan sesuai dengan dosa kita, dengan keringat kita sendiri, sesuai dengan banyaknya dosa kita. Dalam hadis riwayat Tirmidzi diceritakan, sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan. Ada juga dalam keadaan yang memakai kendaraan, ada juga yang diseret di atas wajah-wajahnya, tergantung dari dosa-dosa kita. Namun ada 7 golongan orang yang senantiasa Allah akan naungi, Allah tolong dia di saat tidak ada pertolongan lain selain itu. Kita nggak kepikiran anak kita, Bu, kita nggak kepikiran suami kita, enggak. Itu udah sibuk dengan diri kita masing-masing. Siapakah 7 golongan yang akan ditolong oleh Allah di padang mahsyar itu? Pertama, pemimpin yang adil. Makanya kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita agar menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Rabb-Nya, pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kemaslahatan kebaikan kepada umatnya, kepada rakyatnya. Begitu juga kita doakan ya pemimpin-pemimpin kita di daerah, mungkin di bangsa ini. Begitu teman-teman sekalian. Kedua, siapa yang akan ditolong oleh Allah di padang mahsyar nanti? Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya pemuda, bukan orang-orang tua. Orang-orang tua harus sudah bertobat kepada Allah, harus. Orang tua soleh itu wajar nggak, Bu? Wajar banget. Orang tua, kalau orang-orang yang sudah sepuh itu soleh, mendekat kepada Allah, sesuatu yang wajar. Yang hebat itu anak-anak muda kalau dia soleh. Kenapa? Anak-anak muda ini fisiknya masih kuat. Dia bisa buat buruk, bisa. Kadang kalau kita sudah sepuh, ibu-ibu sudah sepuh, buat buruk kan terbatas fisiknya. Anak-anak muda, dia buat buruk bisa, dia buat baik juga bisa. Kesempatannya banyak kok, dia bisa melakukan apapun. Tapi dia pilih di jalan Allah. Anak-anak muda soleh itu hebat, Bu. Di tengah gelora hawa nafsunya kan sedang luar biasanya, betul gak? Anak-anak muda itu sedang semangatnya membara, tapi mereka pilih di jalan Allah. Makanya kita hargai anak-anak muda kita ini, anak-anak remaja kita yang menjadi remaja masjid, yang aktif dalam berkegiatan. Kita support itu teman-teman sekalian, gitu ya Bu ya. Anak-anak kita ini, mereka ini salah satunya kata Rasulullah SAW tadi yang nomor 2, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah, itu akan dinaungi oleh Allah. Ketiga, orang yang hatinya senantiasa terpaut di masjid. Nih seperti ibu semua nih, kita makmurkan masjid, kita ramaikan masjid, Allah naungi kita, Allah tolong kita. Yang hatinya rindu masjid, yang setiap hari hatinya terpaut dengan masjid. Banyak kok, tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga banyak yang hatinya banyak terpaut dengan masjid. Habiskan waktunya di masjid, baca Quran di masjid, sholat, ya, dekat dengan rumahnya dekat dengan masjid, dia sholat di masjid misalnya, atau dia datang ke majelis ta'lim. Itu yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Berikutnya, nih,
Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, tuh saudara karena Allah tuh, dan berpisah juga karena Allah. Artinya apa? Dia menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena Allah. Orang-orang ini dinaungi, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu punya teman-teman soleh, teman-teman majelis ta'lim itu jangan jauh-jauh dari teman-teman majelis ta'lim. Punya kelompok-kelompok Quran, jangan jauh-jauh. Baca Quran sama teman-teman ibu saya, Bu, mohon izin. Beliau itu tiap hari, sehari 2 kali Zoom Quran. Jadi setiap ba'da subuh itu kumpulin seluruh anggota keluarganya, kakak, adik, sepupu-sepupu untuk di Zoom baca Quran bareng-bareng ba'da subuh. Ba'da maghrib, setelah selesai sholat maghrib, kumpulin seluruh teman-temannya, sahabat-sahabatnya, teman-teman kompleknya untuk ngaji bareng-bareng di Zoom. Karena lagi pandemi ya, nggak bisa kumpul-kumpul terlalu banyak gitu di Jakarta. Jadi pada Zoom teman-teman sekalian. Jadi kelompok itu dijaga, itu dirawat, itu sesungguh-sungguhnya teman. Boleh nggak kita temenan sama yang lain? Boleh, boleh. Tapi sejatinya teman kita itu tuh lingkungan yang soleh-soleh itu tuh, yang kita nggak boleh jauh-jauh daripadanya. Jadi apa tadi? Yang keempat, yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah. Seperti ibu-ibu semua. Ibu-ibu kesini kan berkumpulnya karena Allah, betul kan Bu? Bukan karena ketemu sama saya sekalian. Artinya siapapun yang menyampaikan ayat-ayat Allah, siapapun itu, masjidnya harus rame ya Bu ya. Kalau ibu datangnya cuman tertentu berarti karena orang itu aja ya. Tapi siapapun yang datang, beliau menyampaikan kebaikan, ramaikan masjid itu. Kita mau dapat ilmu dari guru-guru kita, betul ya teman-teman sekalian ya. Jadi insya Allah tadi yang keberapa? Yang keempat, yang akan ditolong oleh Allah di padang mahsyar adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Kelima, orang yang diajak berzina, dia menolak, dia katakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dahsyat nih. Di saat ingin ya, tiba-tiba dia ingat nggak boleh. Saya takut kepada Allah. Walaupun saya mencintai kamu, tapi saya takut kepada Allah. Dia menghindar. Ini ditolong sama Allah teman-teman sekalian. Karena Allah tahu itu tidak mudah. Tidak mudah. Dia lebih mencintai Allah dibanding dengan kekasihnya mungkin. Ya, itu tidak mudah. Jadi Allah naungi. Dan kemudian yang keenam, siapa saja yang Allah naungi teman-teman sekalian? Yang berikutnya adalah seseorang yang bersedekah lillah, ikhlas. Dan kemudian yang ketujuh, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sunyi dan berlinanglah air matanya. Kenapa di waktu sunyi? Untuk menjaga keikhlasannya. Kapan itu waktu sunyi teman-teman sekalian? Di sepertiga malam terakhir. Nggak ada orang tahu. Kita menangis takut dengan dosa-dosa kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Air mata itu tuh yang menolong kita tuh nanti di padang mahsyar. Jadi itu ya, jadi kembali lagi keutamaan dari menjaga ukhuwah Islamiyah yang kedua tadi adalah kita berada dalam naungan cinta Allah di hari akhir. Yang pertama tadi apa teman-teman sekalian? Merasakan buah dari lezatnya iman. Yang kedua berada dalam naungan cinta Allah di hari akhir. Teman-teman sekalian, ini menarik nih perkataannya Rasulullah SAW. Ada seseorang yang mengunjungi temannya di desa yang lain. Di tengah perjalanan Allah mengutus malaikat berwujud manusia untuk tanya kepadanya, mau kemana? Saya mau ke rumah saudara saya. Kamu mau ke sana? Apa karena kamu mau mendapatkan sebuah keuntungan di sana? Kamu mau ke rumah saudaramu karena ada sesuatu ya? Ada yang mau kamu dapetin ya di sana? Apa kata orang tersebut? Tidak. Aku mengunjunginya hanya karena aku mencintainya karena Allah. Artinya apa? Enggak, saya nggak punya kepentingan apapun. Saya bukan ke rumahnya untuk minta duit, saya bukan ke rumahnya untuk minta jabatan, saya bukan ke rumahnya untuk urusan-urusan lain, tidak ada urusan dunia. Saya ke rumahnya karena saya mencintainya karena Allah. Kemudian apa kata malaikat itu? Sungguh utusan Allah yang diutus padamu memberi kabar untukmu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kau mencintai saudaramu karenanya. Jadi kalau kita berkunjung lillah, karena Allah, bukan karena embel-embel yang lain ya Bu. Bersih hati ini. Kita mau ke rumah saudara kita karena kita mencintainya karena Allah. Otomatis kalau begitu kita gak akan pernah pilih-pilih orang dalam kita berteman dan bergaul untuk urusan kebaikan maksudnya. Tidak berteman dengan orang yang begitu saja, tidak. Kadang-kadang hari ini kita berteman dengan orang yang susah. Kadang-kadang
Kadang hari ini kita berteman dengan orang yang sakit, besok kita berteman dengan orang yang ada. Tidak pilih-pilih, semata-mata semuanya kebaikan lillah, bersih hati ini. Karena kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintainya karena Allah. Begitu teman-teman sekalian. Tidak ada motif-motif lain. Motif-motif dunia tidak ada. Kalaupun motif dunia untuk kemaslahatan, nggak apa-apa. Untuk kemaslahatan, saya mau datang ke rumah orang yang berharta ini untuk sedekah, untuk pesantren, boleh. Boleh misalnya, untuk kemaslahatan, silakan. Yang ketiga, keutamaan orang yang menjaga ukhuwah Islamiyah, apa teman-teman sekalian? Mereka adalah ahli syurga. Mereka ahli syurga. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka malaikat berseru, berbahagialah kamu, berbahagialah dengan perjalananmu, kamu telah mendapatkan salah satu tempat di syurga. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sakit, jenguk. Kalau kita rasa hari itu kosong, datanglah ke teman-teman kita ya, untuk menyambung tali persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini, teman-teman sekalian. Yang keempat, keutamaan kita menjalin persaudaraan karena Allah. Mudah-mudahan setelah ceramah ini selesai, kita semakin bersemangat menyambung tali silaturahim dengan kaum kerabat. Tidak lagi ada permusuhan-permusuhan, teman-teman sekalian. Kita belajar dari anak kecil itu. Anak kecil itu apa? Detik ini berantem, 5 detik lagi baikan. Kalau ibu-ibu gimana? Hah? Baikan kok, tapi nggak bisa lupa. Anak-anak itu lupa loh Bu, bener nggak? Ikhlas itu bersih hati. Kita belajar dari anak-anak kita tuh bersih hati, ikhlas hati, husnuzon, prasangka baik. Gak ada sakit di sini tuh anak-anak tuh. Kita marahi semarah-marahinya pun kepada anak itu nggak ada dia dendam sama ibunya itu. Malah kita yang suka merasa bersalah. Ya enggak, tuh luar biasanya anak-anak tuh teman-teman sekalian, luar biasa. Ya. Jadi kembali lagi poin yang keempat. Ukhuwah Islamiyah. Apa keutamaannya kalau kita jaga persaudaraan kita sesama Islam, teman-teman sekalian? Bersaudara karena Allah adalah amal mulia dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang derajat iman yang paling tinggi. Beliau kemudian menjawab, hendaklah kamu mencintai dan membenci karena Allah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah jawab lagi, hendaklah kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Hendaklah kamu membenci bagi orang lain sebagaimana kamu membenci bagi dirimu sendiri. Kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Artinya, jangan melukai orang lain. Kan kau juga tidak mau dilukai. Betul gak Bu? Jangan zalim, jangan jahat sama orang lain. Kau juga tidak mau dirimu dizalimi. Padahal kalau engkau melakukan itu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Kejahatan yang engkau lakukan akan kembali untuk dirimu sendiri. Jadi kita berbuat baik, menyambung tali silaturahim untuk diri kita sendiri. Kita jahat sama orang lain, balik kepada diri kita sendiri. Begitu teman-teman sekalian. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas, kejahatan sebiji zarah Allah balas. Gimana ya? Saya sudah berusaha menjalin tali silaturahim, mau menjalin kebaikan, tapi dia nggak mau maafin saya. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita insya Allah kita mau ya untuk terus-menerus membenahi hubungan kita dengan saudara kita. Apa enaknya kalau kita terus-terusan bermusuhan? Hati dendam, marah, benci. Yang sakit siapa? Kita. Sakit fisik itu disebabkan sakit apa? Pikiran. Bener gak? Benci, marah, dengki, dendam 7 turunan. Coba kalau ya Allah. Kan kalau kita balas kejahatan ada 3. Kita zalim, berlaku lebih jahat daripadanya. Tentu ini tidak ada dalam ajaran agama kita. Kedua, kita berlaku sama. Dia menggibah saya gibah dia dong. Dia pukul saya pukul dia dong. Boleh, tapi ini tidak dianjurkan. Yang ketiga apa? Dia berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Susah? Susah. Tapi selalu ada buah yang manis dalam setiap kesabaran dan kebaikan. Lihat di zamannya Rasul, berbondong-bondong orang masuk Islam. Karena apa? Karena kebaikan akhlak Rasulullah. Rasul dicaci maki sama seorang pendeta pengemis Yahudi yang buta. Rasul suapin dengan lembut. Ketika Rasul meninggal, yang suapin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata sang pengemis Yahudi yang buta, kamu ini siapa? Yang biasanya menyuapin saya yang lembut. Abu Bakar mengatakan, ya biasanya menyuapimu sudah meninggal dunia. Engkau yang caci maki selama ini. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Orang itu kemudian
terpesona dengan akhlak Nabi, masuk Islam. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya akhlak kita ini luar biasa ya sebagai seorang muslim. Jadi kembali lagi kata Rasul tadi, ya kalau kita menjaga ukhuwah Islamiyah, poin nomor 4 tadi, keutamaannya adalah bersaudara karena Allah adalah sebuah amal mulia dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu keutamaannya. Kita jadi dekat kepada Allah. Apa kata Rasul? Iman yang paling tinggi derajatnya adalah hendaklah kamu mencintai dan membenci karena Allah. Kemudian hendaklah kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Dan hendaklah kamu benci orang lain sebagaimana kamu benci bagi dirimu sendiri. Kemudian yang kelima, keutamaan dari ukhuwah Islamiyah, kita diampuni dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah SAW? Jika dua orang muslim bertemu kemudian mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka bagai berjatuhan dari pohon. Artinya kita ketemu dengan saudara-saudara kita, sudahlah kita ucapkan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Kita berjabat tangan. Kalau lagi nggak corona kita jabat tangan ya misalnya. Hati-hati kita saling terpaut teman-teman sekalian, saling terpaut. Ya. Begitulah teman-teman sekalian. Dalam surah Hujurat ayat ke-10 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya semua kalian adalah bersaudara. Jika ada yang berselisih di antara kalian, damaikan orang-orang yang berselisih di antara kalian dan takutlah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Artinya apa? Orang-orang mukmin, kita semua bersaudara. Kalau ada yang berselisih, bukan jadi kompor. Kompor itu apa sih? Bukan manas-manasin, bukan adu domba, bukan ghibah, apalagi fitnah. Ibu tahu ghibah itu apa? Kita bicara di belakang, menjelek-jelekan dia. Itu namanya ghibah. Kalau kita bicara di depan, kita namanya mencela dan mencaci maki. Fitnah itu apa? Kita bicara di belakang sesuatu yang dusta. Itu namanya fitnah. Kalau ghibah sesuatu yang benar, tapi kita jelek-jelekan dia. Itu di belakang, itu namanya ghibah. Gak boleh teman-teman sekalian ya. Kita nasihat untuk diri saya sendiri. Kita seorang muslim. Di sini ada kalimat sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Jadi ini seruan untuk orang-orang beriman. Orang-orang beriman, kita semua bersaudara, semuanya bersaudara, gak boleh saling menyakiti satu sama lain. Dan kalau ada yang bermusuhan di antara kita, damaikan, persatukan, bukan kembali menghancurkan. Kita punya tujuan yang sama. Apa? Tujuan yang sama, Islam, agama yang baik, agama yang santun ini, agama yang membawa kebaikan bagi banyak orang, teman-teman sekalian. Begitulah. Kemudian apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh dia menzaliminya. Tidak boleh dia merendahkannya. Tidak boleh dia meremehkannya. Takwa itu ada di sini, kata Allah. Takwa itu ada di sini. Kemudian beliau bersabda lagi, cukuplah seseorang dikatakan buruk kalau dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Seorang muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, haram kehormatannya, haram darahnya. Artinya apa? Kita saling menjaga satu sama lain. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya teman-teman sekalian. Atau Rasulullah SAW juga ingatkan dalam hadis surat muttafaqun alaih. Beliau bersabda, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling dengki, dan saling membelakangi. Jangan. Jadikanlah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi kalau kita ada dosa atau ada salah dengan teman-teman kita, sudah habis ya, dengan teman-teman kita, ini kan bulan Rajab ya Bu, Rajab. Sebentar lagi Sya'ban. Kalau dikasih umur, ayah saya tidur nggak bangun lagi Bu. Ya, banyak kematian mendadak kan Ibu sekalian. Rajab, ini persiapan ini. Kita lagi menanam nih, menanam amal-amal soleh. Lagi bayar puasa nih, yang kemarin belum selesai bayar puasanya. Lagi banyak beramal soleh. Ini bulan-bulan ini nih, kita buat bayi banyak pahalanya. Buat dosa, ini kan bulan haram, termasuk bulan suci nih. Bulan Rajab ini termasuk bulan suci. Bulan Rajab buat maksiat juga banyak dosanya. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu sudah fokus amal soleh, amal soleh, amal soleh. Kalau ada bermusuhan, sudahlah. Kita minta kepada Allah agar Allah damaikan. Kita minta kepada Allah agar kita mudah memaafkan orang lain, dan kita mudah untuk meminta maaf kalau kita salah. Untuk apa teman-teman sekalian? Kita terus bermusuhan untuk apa? Kita menjadi orang yang lebih baik, betul? Ya, insya Allah.
Jadi teman-teman sekalian, terakhir sekali dari saya, ada hak-hak seorang muslim atas muslim lainnya, kata Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Pertama, wahai orang-orang yang beriman ini, ada hak muslim atas muslim lainnya. Pertama, apabila engkau saling bertemu, maka ucapkanlah salam kepadanya, baik kepada orang yang engkau kenal maupun tidak kenal. Sebagai seorang muslim ya teman-teman sekalian, jadi hak antara seorang muslim dengan muslim lainnya, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Kedua, apabila engkau diundang, tidak ada udzur, tidak ada sesuatu yang menghalangi, datang, penuhi undangannya. Itu hak muslim atas muslim lainnya. Ketiga, apabila engkau dimintai nasihat olehnya, berikan nasihat kepadanya. Jangan pelit ilmu. Kalau ada orang minta nasihat ke saya, tolong berikan ilmu kepada saya, berikan kepadanya. Itu hak muslim atas muslim lainnya. Kemudian yang keempat, kalau dia bersin, alhamdulillah, kita baca yarhamukallah, yahdikumullah, baca teman-teman sekalian. Itu hak seorang muslim atas muslim lainnya. Kelima, kalau dia sakit, jenguk teman-teman sekalian, jenguk dia, itu hak muslim atas muslim lainnya. Dan kalau dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi saya berharap agar kita semua di sini senantiasa Allah ikat hati-hati kita insya Allah. Dan ada teman-teman sekalian, ya, doa yang senantiasa mengikat hati-hati kita. Teman-teman tahu doa itu? Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub, terus qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawaffiq lahum marabitataha وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيك بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Apa artinya? Ya Allah, ini doa yang dahsyat untuk mengikat hati-hati kita. Sesungguhnya Engkau mengetahui hati-hati kami ya Allah. Kami telah berkumpul dalam keadaan cinta kepadamu ya Allah, dan berjumpa dalam ketaatan kepadamu, dan bersatu dalam dakwahmu, dan berpadu dalam membela syariatmu. Kuatkanlah ikatan persaudaraan ini ya Allah, kekalkanlah cintanya ya Allah, tunjukilah jalannya, penuhilah ia dengan cahaya yang tiada redup. Lapangkanlah dada-dada kami ini dengan iman yang berlimpah kepadamu ya Allah, dan indahnya takwa kepadamu, dan hidupkanlah dia dengan ma'rifatmu, dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalanmu. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, kabulkanlah. Jadi ada doa-doa yang kita bisa ucapkan, ataupun doa-doa lain untuk mengikat hati-hati kita. Walaupun raga kita berjauhan, teman-teman sekalian, tapi hati kita saling menyatu karena kita punya kecintaan yang sama. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Quran, cinta kepada bangsa ini. Apa jadinya kalau kita bercerai-berai? Insya Allah bersatu padu, tidak boleh kita berpecah-pecah, tidak boleh kita saling membelakangi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kita mau jadi hamba Allah yang baik, jadi umat yang baik. Kita mau bangsa ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sekian teman-teman sekalian. Apakah kita bisa lihat video? Baik teman-teman sekalian, kita akan lihat. Salah satu yang mengikat hati-hati kita adalah lewat para penghafal Al-Qur'an. Betul ya, Bu? Al-Qur'an itu mengikat hati-hati kita. Maka kita saksikan, ini adalah teman-teman dari pesantren tahfidz Maskanul Hifadz yang memberikan beasiswa gratis full. Di sini ada Maskanul Hifadz Medan, ini ada di Menteng dan di Garu ya, ada di sini. Ya. Kita berikan beasiswa full untuk anak-anak yatim duafa, anak-anak Indonesia ini. Dan siapakah yang membiayai mereka? Adalah para orang-orang saleh dari seluruh kota di berbagai wilayah. Oh, ada orang tua santri yang ibu. Oh, Ica. Nah, ini ada orang tua santri. Nanti Ibu cerita ya. Jadi ada orang tua santri, Kak Ica-nya ya. Ica sudah selesai hafalan ya Bu ya. Sudah selesai hafalan 30 juz dari Medan. Betul Bu, dari Medan. Sekarang lagi tugas untuk kembali mengajarkan di Jakarta. Seperti itu. Jadi kita lihat dulu, ini ada videonya bagaimana mereka diwisuda. Mudah-mudahan menggetarkan hati kita untuk kita bersemangat untuk menjadi penghafal Al-Quran juga insya Allah, dan pencinta Al-Quran, ahlul Quran insya Allah.
Silakan lihat ibu sekalian. Suaranya. Boleh, saya ngomong sini. Ibunya aja. Dia pakai seragam. Oh, boleh. Nanti Umi panggil. Siapa namanya? Armaya. Sambil nunggu nggak Armaya? Mana itu? Panggil sini aja. Nah, dari kota Medan, Maju aja, sekalian kita sudah dipanggil rumah. memutuskan ya. Dari kota Medan ini Armaya juga sudah selesai hafalan dari Medan juga kan? Nah, Armaya ini dapat beasiswa dari